Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang kembali di channel Cerita Horor. Sebelumnya untuk kalian yang baru mampir di channel ini pastikan untuk klik subscribe dan nyalain loncengnya. Pada video kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang diambil dari akun KBM-nya Vito Tantika yang berjudul Mengantar Pulang Mayat. Kali ini memasuki part yang ketiga. Untuk kalian yang belum membaca cerita sebelumnya, saya sarankan untuk terlebih dahulu mendengarkan cerita sebelumnya, supaya paham alur ceritanya. Linknya ada di deskripsi. Oke, tanpa basa-basi lagi langsung saja kita ke ceritanya. Bu RT sempat ingin menanyakan perihal bercak darah yang sudah mengering di salah satu pakaian Ranti. Namun, keinginan itu ia tahan karena menganggap hal itu wajar terjadi pada perempuan. Ya Allah, nduk, Cah Ayu, malang nasibmu, nduk, celetuk Bu RT sembari memandangi wajah pucat Ranti. Bu RT menutupi jasad Ranti menggunakan kain jarik di atas tempat pemandian jenazah. Pemandian jenazah terletak di sebelah rumah mereka. Warga memasang kain hijau panjang membentuk segi empat seperti sebuah bilik. Sudah tersedia 2 gentong air bertabur kembang di sebelahnya. Pak Kaim desa sempat menawarkan Windu agar ikut memandikan kakaknya. Namun, Windu menolak dengan gelengan kepala. Tak hanya Windu dan Bu Ningsih, Pak Hadi pun sangat terpukul sepulang dari ladang dan mendapati putri sulungnya sudah terbujur kaku. "Anakku, ya Allah, anakku!" teriak Pak Hadi seraya meronta dengan tubuh lemas. Para tetangga sigap menahan tubuh Pak Hadi yang hampir pingsan di ruang tengah. Kembali, ruangan tersebut dipenuhi suara histeris Pak Hadi yang kemudian membuat Windu ikut berteriak. "Ngerti ngono awak murah untuk golet kerja neng kota, nduk. Tahu bakal seperti ini, kamu nggak akan boleh mencari kerja di kota, nduk." Sedih, marah, kecewa, menyesal, semua bercampur menjadi satu. Pak Hadi meratapi keputusannya mengizinkan kedua putrinya berangkat kerja ke kota. "Istighfar, istighfar." Banyak bisik-bisik dari para tetangga yang tengah berusaha menenangkan keluarga Ranti. Di sebelah rumah, Pak Kaim mulai menggerakkan beberapa saudara perempuan Ranti untuk segera melangsungkan proses pemandian jenazah. Tak butuh waktu lama, usai dimandikan, jenazah kembali digotong menuju ruang tengah untuk dikafani. Semua terasa terburu-buru, padahal rencana pemakaman akan dilangsungkan esok hari dan jenazah akan diinapkan semalam lagi. Namun, orang-orang yang bertugas mengurus jenazah Ranti merasakan gugup yang luar biasa seperti tengah diburu-buru sesuatu. Mereka dengan sangat hati-hati mengafani jenazah Ranti. Di tengah kesibukan warga dan saudara yang tengah mengurus jenazah Ranti, tiba-tiba saja Zaki berteriak histeris dari arah halaman rumah. Padahal sebelumnya, ia tengah duduk tenang di antara para pelayat yang mulai berdatangan. Namun tiba-tiba, Zaki terjatuh dari kursi plastik. Tubuhnya mengejang, menggeliat, dengan mata melotot. Teriakannya membuat beberapa pelayat bubar. Sebagian lagi berlari menghampiri untuk menenangkan Zaki. "Zak, sadar, Zak!" teriak Pak Diman. Tangannya sibuk memapah leher dan menepuk-nepuk dada Zaki. Dibantu pelayat lain yang memposisikan diri memegangi kedua kaki putra Pak Diman itu. "Istighfar, Mas, istighfar," bisik salah satu warga di telinga Zaki. Tak ada respon darinya. Ia semakin berteriak dengan pandangan mata melotot ke arah atas dan wajah memerah. "Ambilkan minum, Mbak," teriak Pak Diman pada salah satu tetangga Ranti. "Ini mungkin efek berkendara seharian jadi lelah dan mudah diganggu, Pak. Sebaiknya setelah ini, kalian pulang istirahat saja." Titah Paman Ranti disusul anggukan Pak Diman. Suasana mulai mereda setelah Zaki terlihat tenang. Ia bisa kembali duduk di kursi. Setelah dirasa mampu mengendalikan diri, Pak Diman pamit bersama anaknya pada pelayat lain.
Mereka pulang ke rumah yang terletak di desa sebelah dengan mengendarai mobil. Di dalam mobil, keduanya tampak membisu. Zaki juga lebih banyak diam dan melamun. Ba'da maghrib, Pak Diman berencana berangkat lagi menuju rumah duka. Di desa ketika ada jenazah diinapkan, banyak warga yang sengaja begadang ikut serta menunggu jenazah. Kali ini, ia mengendarai sepeda motor sendirian tanpa mengajak Zaki. Terlebih, keadaan putranya masih dalam kelelahan dan tingkat kesadaran rendah. Sebagai bentuk rasa tanggung jawab di hadapan orang tua Ranti, mau tak mau Pak Diman harus menunjukkan perhatian yang lebih terhadap keluarga yang tengah berduka. Udara malam ini begitu dingin. Terlebih, letak desa mereka memang tak jauh dari area pegunungan. Suasananya masih asri. Rimbunan pohon bambu tumbuh subur hampir di sepanjang jalan desa dan pekarangan warga. Pendar sinar rembulan terlihat terang di atas sana. Sepoi angin menggerakkan dahan bambu. Gemerisik suara daun bambu yang saling bergesekan, memecah keheningan malam. Pak Diman melintasi jalan desa dengan perasaan yang mulai terganggu kala motornya seringkali berhenti di tengah perjalanan. Motor matic tersebut memang bekas motor yang pernah digunakan Zaki semasa sekolah. Keadaannya masih bagus meskipun indikator bensin dalam keadaan tidak normal. Mesin pun masih terawat karena digunakan istri Pak Diman untuk kegiatan sehari-hari. Malam ini, motor kesayangan Zaki itu tiba-tiba rewel. Sialnya, motor berkali-kali mogok ketika melintasi jalan desa yang cukup sepi. Pak Diman pikir, hal itu disebabkan karena bensin habis. Namun ketika tangki motor dibuka, dan sinar senter diarahkan, bensin masih terlihat banyak. Ia berdiri di tengah jalan sepi dengan aroma bensin menguar. Tangannya sibuk menutup-tutup tangki, kemudian kembali menekan tombol starter. Hasilnya, mesin motor tetap tidak mau menyala. Kini, kakinya berusaha menginjak engkol starter manual. Berulang kali hal itu ia lakukan tapi tetap saja motor mati. Hampir menyerah, Pak Diman berusaha mendorong motor beberapa meter. Pencahayaan di sepanjang jalan tampak remang. Pendar cahaya hanya berasal dari cahaya bulan yang menembus pepohonan, serta lampu jalan yang jarak antara satu lampu dengan lampu lainnya cukup jauh. Ia berjalan sendirian dengan menuntun motor. Sunyi, sepi, sesekali langkahnya terhenti saat burung-burung malam dan kelelawar melintas hampir menabrak wajah Pak Diman. Tepat saat melintasi pohon beringin besar, indera pendengarannya menangkap suara perempuan yang memanggil namanya. Pak Diman, panggilnya. Langkahnya terhenti sejenak, wajahnya menoleh ke arah belakang. Remang-remang, pandangan matanya mendapati seseorang tengah berdiri di tengah jalan. Tak begitu terlihat jelas, tapi Pak Diman masih mengamati sosok itu. Aroma kembang kenanga tiba-tiba menguar kuat. Pak Diman mulai merasa takut. Bulu kuduknya meremang ketika memperhatikan sosok yang memanggilnya berusaha mendekat dengan cara aneh. Tampak sosok perempuan itu berjalan setengah melayang. Gerakannya perlahan semakin mendekat, hingga terdengar perempuan itu terkekeh menertawakan ketakutan Pak Diman. Tubuh Pak Diman mematung tanpa bisa digerakkan. Matanya terbelalak. Indera penciumannya tak bisa menolak aroma kembang yang semakin menguar kuat, menimbulkan rasa mual yang hebat. Kedua mata Pak Diman tak berkedip menyaksikan sosok tersebut kini melesat, menghilang di antara kegelapan ketika sayup-sayup azan Isya terdengar. Seluruh tubuh gemetar, motor yang ia tuntun tiba-tiba terlepas dari tangannya hingga ambruk menimpa kaki kanan. Pak Diman meringik kesakitan seraya berusaha menyingkirkan sepeda motor dari kakinya. Ia merasakan ada cairan kental di sekitar bagian tulang kering mengalir ke arah bawah. Hal itu tak dihiraukannya, meski sosok mengerikan yang baru saja mengganggunya sudah pergi, tapi ketakutan masih menyelimuti Pak Diman. Tangannya gemetaran berusaha menyalakan starter motor berkali-kali. Untungnya, motor bisa dihidupkan setelah berusaha keras. Pak Diman melanjutkan perjalanan tanpa merasakan luka di bagian kakinya yang ditimbulkan akibat kejatuhan motor. Sesampainya di rumah duka,
Pak Diman memarkirkan sepeda motornya. Ketika ia berjalan menghampiri kerumunan para pelayat di halaman rumah Ranti, salah satu pelayat menyadari bahwa sandal Pak Diman berdarah-darah. "Neng opo kui, Pak? Kenek opo? Kenapa itu, Pak? Kena apa?" tanya salah satu warga seraya menunjuk ke arah sandal. Langkah Pak Diman langsung terhenti. Ia menatap ke arah yang ditunjuk. Betapa terkejutnya ia ketika mulai menyadari bahwa sarung yang dikenakan sudah dipenuhi bercak darah hingga mengalir sampai sandal. Warga meminta Pak Diman duduk di barisan kursi plastik pelayat. Pendar lampu besar yang sengaja dipasang di halaman rumah duka, memperlihatkan luka Pak Diman yang menganga kala sarung sedikit diangkat. Beberapa warga membantu mengobati lukanya menggunakan obat merah. Sakit dan perih baru terasa ketika tetesan demi tetesan obat merah jatuh di lukanya. "Aduh, sakit, Pak," ringik Pak Diman pada warga yang membantu mengobati lukanya. "Tahan sebentar, Pak." Luka kaki Pak Diman langsung diikat dengan sobekan kain bersih setelah ditetesi obat merah. Meski beberapa warga sudah menyarankan Pak Diman untuk diantar pulang, akan tetapi ia tetap menolak. Hal itu membuat Pak Hadi bersimpati dengan perhatian Pak Diman. Malam semakin larut, warga yang begadang di halaman rumah semakin banyak. Saudara Ranti yang masih berada di rumah duka, saling bergotong royong menyediakan makanan untuk para warga yang berjaga di depan. Bahkan, tampak sebagian dari mereka justru ada yang membawa kartu remi untuk mengisi waktu semalam suntuk. Berbeda dengan suasana di halaman rumah, di dekat jenazah, masih ada Windu yang duduk menunduk di pojok ruangan. Ia sudah berganti pakaian dan mengenakan jilbab. Di tangannya memegang buku Yasin yang terbuka. Kedua mata sembab, penglihatannya buram. Dengan suara serak, ia masih terus melantunkan ayat demi ayat untuk sang kakak. Sesekali wajahnya mendongak, menatap ke arah meja panjang di mana jenazah Ranti berbaring tertutup kain jarik. Di dekat kepala jenazah, terdapat kursi sebagai tempat diletakkannya sumbu api penerang. Dalam hatinya, Windu enggan hari ini berlalu. Hari esok adalah hari terberatnya melepaskan sang kakak dibaringkan di bawah timbunan tanah. Semua yang ada di rumah duka, tetap berjaga hingga pukul 3 dini hari. Mereka masih melakukan aktivitas masing-masing. Begitupun Binur, adik Bu Ningsih. Ia sangat terpukul kehilangan keponakan kebanggaannya. Sempat Binur menaruh harapan tinggi ketika kedua keponakannya pergi merantau ke kota. Melihat Bu Ningsih masih terlelap setelah pingsan berkali-kali, Binur menyibukkan diri menata barang-barang milik Windu dan Ranti. Ia mengeluarkan semua baju-baju dari dalam tas. Mulai dari baju kotor dan baju bersih ia pisahkan. Bedak, lipstik, buku-buku, jepit rambut, hingga sisir milik Ranti pun disimpannya ke dalam laci kamar Bu Ningsih, kakaknya. Kembali memeriksa tas, Binur menemukan sebuah jaket hitam beraroma parfum menyengat dalam posisi terlipat-lipat. Binur membuka lipatan. Tepat di bagian dada, tampak bordiran bertuliskan nama Windu tertera di jaket tersebut. Ketika diperhatikan, jaket tersebut terlihat seperti baru digunakan. Binur memeriksa dua sisi saku jaket. Di sisi kiri, ia menemukan satu strip obat dan pecahan uang receh. Ketika memeriksa saku sisi kanan, matanya terbelalak kala menemukan sebuah kemasan kertas berwarna biru. Saat dibuka, terdapat tespek terselip di dalamnya. Degup jantungnya terhenti sejenak kala hasil tespek itu memperlihatkan garis 2. Duka yang mendalam, berganti menjadi pukulan yang menghantam kala Binur harus mendapati kenyataan buruk tentang keponakannya. Respon Binur di luar dugaan. Ia tiba-tiba bangkit sembari mengusap air mata. Jalannya cepat menuju tempat di mana Windu tengah duduk menunduk di depan jenazah Ranti. Tangannya meraih lengan Windu dengan cepat. Ia menarik Windu dan membawanya ke dalam kamar. "Bi, sakit, Bi. Bi," teriak Windu meringis. "Kebangetan kamu, kebangetan," teriak Binur dengan emosi tak terkendali. Seketika,
Orang-orang yang berjaga di sekitaran rumah duka, berhamburan masuk menyaksikan keributan di dalam. Mereka bertanya-tanya apa yang terjadi dengan Windu dan bibinya.